Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, senang, ceria, bahagia, semangat, dan selalu berada dalam lindungannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Arigita Saraswati. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Intan. Insya Allah, untuk beberapa kali pertemuan ke depan, Ibu akan menemani kalian untuk melakukan kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan senang, bahagia, ceria, semangat, dan selalu diberkahi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Kalian bahkan sudah merangkum dan melakukan kegiatan kuis mengenai teks eksplanasi. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini, Ibu akan mengulas sedikit mengenai teks eksplanasi agar kalian lebih memahami, mengetahui, dan juga mengenal apa itu teks eksplanasi. Nah, untuk itu, Ibu harap kalian dapat menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan juga dengan cermat. Di akhir video ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Selamat menyaksikan. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu masih mengenai teks eksplanasi yang berada di bab 5. Berikut ini Ibu tampilkan contoh dari teks eksplanasi. Untuk membacanya, silahkan kalian tekan tombol pause terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Faktual artinya memuat informasi berdasarkan fakta. Lalu yang kedua, istilah ilmiah. Dalam hal ini berarti teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Nah, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kausalitas, yakni menggunakan hubungan sebab akibat. Lalu yang keempat, informatif. Artinya, teks eksplanasi ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu meringkas teks eksplanasi. Silahkan disimak agar kalian bisa meringkas teks eksplanasi dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan gagasan umum. Nah, dalam hal ini jika kalian sudah membaca seluruh teks eksplanasi, kalian tentu bisa menentukan apa gagasan umum atau bahasan utama yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Yang kedua, ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada dalam teks. Jadi kalian tentukan dulu poin atau hal-hal penting yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, mencari pokok yang letaknya biasanya di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalian bisa membaca langsung di awal paragraf atau di akhir paragraf yang menurut kalian itu penting, berarti itu merupakan pokok utamanya. Yang keempat, mencatat gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini sama seperti gagasan utama. Lalu yang kelima yaitu memadukan dan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Artinya jika kalian sudah menentukan gagasan umum, gagasan pokok, atau poin-poin penting dari teks eksplanasi tersebut, kalian bisa langsung menuangkan atau menuliskan kembali teks eksplanasi tersebut sesuai dengan yang kalian pahami dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya yaitu menelaah isi, struktur, dan kaidah teks eksplanasi. Silakan disimak agar kalian dapat memahaminya dengan baik dan benar. Isi. Yang pertama, menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Nah, teks eksplanasi ini menjawab pertanyaan dari mengapa dan bagaimana. Untuk pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas. Kausalitas itu
Contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Sedangkan bagaimana itu, uraiannya akan bersifat kronologis. Kronologis itu contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada struktur. Strukturnya ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua yaitu deretan penjelas atau sebab akibat, dan yang ketiga yaitu interpretasi. Pernyataan umum ini biasanya gambaran secara umum, sedangkan deretan penjelas itu penjelas detail dari gambaran umum tadi, dan interpretasi ini intisari atau kesimpulan. Biasanya berupa pandangan penulis dan juga berada di akhir paragraf. Nah, kalau untuk yang pernyataan umum ini biasanya terdapat dalam paragraf pertama berupa pengenalan fenomena. Sedangkan untuk deretan penjelas terdiri dari lebih dari satu paragraf mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi atau yang sedang dibahas. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu mengandung konjungsi kausalitas. Kausalitas itu contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada konjungsi kronologis, contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebagainya. Lalu, dalam teks eksplanasi ini banyak menggunakan keterangan waktu. Selanjutnya, banyak menggunakan istilah ilmiah karena kan sifatnya itu harus informatif dan juga faktual. Lalu pemakaian kalimatnya ini secara pasif dan biasanya fokus pada hal-hal umum. Jadi tidak berfokus pada salah satu orang atau salah satu pihak tertentu, tapi dia ini fokusnya pada hal umum seperti gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, materi selanjutnya yaitu menulis teks eksplanasi. Kalian akan diarahkan tentang cara bagaimana menulis teks eksplanasi yang baik dan benar. Silakan disimak dengan baik ya anak-anak. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi yang baik dan benar. Yang pertama yaitu menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan juga aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengobservasi lapangan, studi literatur, atau sebagainya. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur yang sudah dibahas tadi. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik, Ibu yakin kalian semakin mengenal, semakin mengetahui, dan semakin memahami apa itu teks eksplanasi. Untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan kalian mengenai teks eksplanasi, Ibu akan memberikan tugas. Tolong dicatat. Tugas yang pertama yaitu buatlah rangkuman mengenai teks eksplanasi sesuai dengan yang sudah dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Tugas yang kedua yaitu buatlah teks eksplanasi sesuai dengan struktur, ciri, dan kebahasan yang sudah dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengingatkan teman kalian agar kalian semua sama-sama mengerjakan tugas ini. Seperti biasa, tugas ini hanya akan dibatasi sampai pukul 10. Jadi segera kerjakan tugasnya setelah kalian selesai menyimak video pembelajaran ini. Nah, anak-anak, sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini berkah dan bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.